Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di video lanjutan belajar algoritma dan pemrograman untuk materi looping atau perulangan. Nah, kalau di video sebelumnya kita masih belajar tentang teori, bagaimana itu apa itu bahasa, apa itu looping, looping for, while, dan do while. Kemudian di lanjutan video ini kita akan langsung mempraktekkan contoh kode, contoh studi kasus looping ya dengan contoh soal dua buah soal seperti ini. Soal yang pertama adalah kita diarahkan untuk membuat algoritma dengan menggunakan Flogorithm dan bahasa pemrograman Java untuk mencari bilangan terbesar dari 5 buah data bilangan yang diinputkan. Misalkan kita akan ini kan diarahkan untuk membuatkan dari 5 buah bilangan, kira-kira mana bilangan yang terbesar. Tentu 5 buah bilangan ini dari data yang diinputkan. Itu dia. Kemudian yang kedua adalah kita akan selesaikan kasus dengan Flogorithm dan Java. Kasus kedua adalah mencetak semua bilangan prima yang terletak antara 0 sampai dengan 100. Jadi dua kasus ini akan kita coba selesaikan dengan menggunakan algoritma dan pemrograman dan juga dengan menggunakan aplikasi Flogorithm, tentunya dengan menggunakan bantuan ChatGPT. Nah, sekarang kita akan memulai menyelesaikannya dengan menggunakan ChatGPT. Pertama adalah buka dulu ChatGPT seperti ini. Kemudian saya buka di dalam new chat ya. Saya buka chat baru, new chat. Oke. Sekarang kita akan tuliskan dia, bantu saya untuk penyelesaian studi kasus dalam algoritma dan pemrograman. Apakah bisa? Misalkan kita cukup jawab iya atau tidak. Kita enter. Iya, oke. Sekarang kita akan langsung memulai untuk studi kasusnya. Kita copy paste aja yang ini. Nih. Sekarang kita mencari, oke, mencari ini. Oke, kita copy paste, kita ketikkan di sini. Kasusnya adalah ini. Mencari bilangan terbesar dari 5 buah data bilangan yang diinputkan. Oke, kita enter. Apa yang dijawab? Oke, dia masih dalam Python ya, karena kita bukan arahkan ke dalam Java. Kita lihat di sini algoritmanya dulu. Jadi di sini dijawab, algoritmanya adalah pertama mulai, kemudian inisialisasi variabel max dengan nilai sangat kecil, misalkan negatif tak hingga. Untuk setiap bilangan dari 1 hingga 5, minta input bilangan, kemudian bandingkan bilangan tersebut dengan max. Jika bilangan lebih besar dari nilai maksimum, perbaharui nilai maksimum dengan bilangan tersebut. Setelah semua bilangan diproses, nilai maksimum akan berisi bilangan terbesar dan tampilkan nilai max. Ini dia contoh implementasi dalam Python. Tapi kita tidak minta Python ya, kita minta dia nanti dalam bahasa apa namanya bahasa pemrograman Java. Sekarang langkah-langkahnya seperti ini. Ini algoritmanya kan udah diketahui ini. Artinya ini langkah-langkahnya dari pertama mulai sampai dengan input apa, proses apa, dan outputnya apa. Kita ngambil dari sini saja. Nah, sekarang kita arahkan dia menyelesaikan dengan menggunakan Flogorithm terlebih dahulu. Kita tuliskan lagi ini. Oke, selesaikan kasus tersebut dengan menggunakan aplikasi Flogorithm. Oke, kita dengan menggunakan aplikasi Flogorithm. Jelaskan dengan langkah-langkah yang terstruktur. Oke, timer. Nah, itu situ ya. Buka aplikasi Flogorithm, membuat diagram adil dan lain sebagainya. Oke, nah, oke. Star di sini ada ya. Di sini ada star inisiasi variabel, misalkan max for loop artinya ini ya. Ya, ini kan kalau kita lihat langkah-langkah yang diarahkan oleh si ChatGPT ini, kita di sini disuruh membuat diagram alih. Pertama di sini adalah star,
variabel, membuat simbol assignment, misalkan variabel max, kemudian nilai awal. Di sini misalkan adalah ini ya, dengan menggunakan nilai variabelnya adalah dengan ini ya, apa namanya? Ini kayaknya si ChatGPT agak sedikit rancu dalam memahami masalah di sini. Kita maunya adalah kalau di sini disebutkan nilai awal 99, berarti nilai awal ini nanti kita tentukan misalkan nilai awalnya adalah kita perintahkan kayak gini. Misalkan kita tentukan nilai awalnya langsung. Ini kan kalau nilai awalnya ditentukan 99 ya. Kita agak sedikit ini, kita arahkan si ChatGPT kayak gini. Nilai awal, misalnya kayak gini. Nilai awalnya kalau kita lihat soal dari 5 buah bilangan ini. Misalkan kita berikan nilai awal adalah 1. Misalkan nilai awalnya adalah kita tentukan 1. Nilai awal. Oke. Nah, ini dia langkahnya. Pertama adalah ini ya, kita langsung arahkan si ChatGPT untuk menentukan. Kalau tadi kan dia bingung ya menentukan nilai awal ya. Jadi sekarang kita tuliskan kayak gini aja. Nilai awal adalah 1. Jadi dia akan diberikan ke sini. Ah, nih, awal maksimum 1. Jadi di sini ada langkah-langkahnya. Nah, sekarang dengan bentuknya seperti ini, nah, dari langkah-langkah yang diberikan oleh ChatGPT seperti ini, kita coba selesaikan dengan menggunakan aplikasi Flogoridhem sekarang. Oke, kita buka Flogoridhem, File, New. Ini kita tidak inikan lagi, oke. Kita mulai, kita lihat instruksinya. Start, kemudian inisialisasi variabel max sama dengan 1. Berarti kita inisialisasi. Declare. Kita berikan misalkan variabel max sama dengan 1. Dia tipenya integer. Oke. Oh, sorry. Dia tidak bisa ini ya, tidak bisa langsung kayak gini. Berarti kita diinputkan. Oke. Sekarang karena di sini ditentukan maksimum adalah nilai maksimum adalah 1, berarti di sini kita input dulu. Output kita ketik tentukan nilai max. Oke, kita klik OK. Kita klik di sini berarti input. Input adalah max. Berarti di sini tentukan nilai max, berarti nanti terserah ya. Dalam contoh ini kan kita ngetiknya adalah 1 ya nanti ya. Kalau misalkan nanti mau ditentukan nilainya berapa, berarti ya tinggal diketikkan saja input max. Oke, kemudian kita tuliskan di sini for loop 1 sampai 5. Misalkan ini, gunakan loop untuk mengulang sebanyak 5 kali. Berarti loop ya, kita gunakan loop for. Taruh di sini, put loop for. Oke, for selesai. Kemudian kita lihat di sini loop mengulang sebanyak 5 kali. Berarti 1 sampai dengan 5. Oke, berarti kita tentukan di sini. Gunakan loop mengulang, kita tentukan di sini. Variabel ini variabel berarti start value. Start value berarti misalkan kita mengetikkan adalah max kemudian end value 5. Berarti sesuai yang diinput ya. Ini coba kita tes lagi ya. Ini berarti adalah increasing, kita tambah 1. Variabelnya adalah tadi yang kita ketikkan adalah max. Ini berarti coba kita oke. Max sama dengan max to 5. Oke, ini kalau salah nanti kita perbaiki ya. Karena kita lihat lagi input bilangan num, masukkan bilangan dari pengguna. Berarti di sini adalah ada input bilangan lagi di dalam for. Di dalam for berarti ada input bilangan lagi. Ada input bilangan lagi, yaitu inputnya adalah nama variabelnya num. Num ini ya, num. Oke, berarti caranya seperti ini. Di dalam for, kita buat declare lagi. Declare, nama variabelnya adalah num. Dia integer. Oke. Ini saya editing sedikit ya. Ini bukan max ya. Ini misalkan atau biarkan dulu. Nanti kalau kita salah ini nanti kita koreksi. Integer num berarti sekarang input lagi ya. Di dalam for berarti ada input. Kita tulis di sini. Input. Oke. Nah, input misalkan kita ketik nama di sini adalah num.
Oke, kita tuliskan output di atas dulu biar tidak bingung. Ketikkan nilai num. Oke. Nah, kita ketikkan nilai seperti ini. Nah, misalkan masukkan bilangan dari pengguna. Misalkan nanti adalah bilangan berapa. Misalkan diketikkan 7, 5, 6, 9, 8 atau berapa. Nah, kemudian di sini diberikan kondisi decision. Ada decision. Decision ini berarti adalah jika berarti kalau jika seperti itu, jika bilangan num lebih dari maksimum, jika true menggunakan ini sama dengan ini. Artinya berarti apabila misalkan ini nilai num lebih dari max, berarti ini ada dua kondisi. Jika true ini, jika false maka ini. Berarti ini kita balik adalah menggabungkan dengan percabangan if. Berarti ada if di dalam for. Di dalam for ada if. Jadi caranya seperti ini. Di dalam ini kita berikan percabangan if. Seperti ini. Ada for, ada if di dalam for. Nah, ini. If, jika. Ini kan kondisinya. Kita tuliskan di sini. Nih, decision. Num sama dengan max. Berarti ini kita copy. Kita tuliskan di sini. Jika num sama dengan max. Seperti ini ya. True. Jika benar. Kita lihat di sini. Jika true berarti adalah perbaharui max dengan menggunakan assignment max sama dengan num. Berarti jika true seperti ini. True. Jika true berarti assignment asin. Berarti juga tuliskan di sini. Tulisnya adalah max sama dengan num. Max sama dengan num. Oke. Nah, jika tidak true berarti false. Jika false, lewatkan ke iterasi berikutnya. Artinya di sini berarti kita tidak berikan apa-apa. Itu jika kondisi true berarti berikan ini. Jika false berarti abaikan saja. Karena ini hanya satu perulangan saja. Kemudian di sini output tampilkan bilangan terbesar menggunakan simbol output. Berarti kita tuliskan di sini outputnya. Output ini di luar loop ya, di luar loop di sini. Ini kan loopingnya di sini. Berarti setelah apabila selesai, false, jika true ke sini, maka dia lanjut ke sini. Berarti kita tampilkan outputnya di sini. Kita tuliskan di sini menggunakan simbol output. Berarti kita tuliskan di sini output nilai terbesar adalah sama dengan misalkan ya, kita panggil variabel max. Oke. Nilai terbesar adalah max. Nah, coba kita eksekusikan yang ini. Misalkan kita jalankan. Kalau salah nanti kita perbaiki. Tentukan nilai max. Misalkan adalah nilai maksimumnya kalau kita lihat contoh di ChatGPT adalah nilai awal max adalah 1. Misalkan kita tentukan sini 1. Enter. Oke. Ketikkan nilai num. Misalkan ketikkan nilai num. Ini kan disuruh ketik nih. Num ya. Misalkan kita ketikkan adalah 7. Kita ketikkan 7. Kemudian di sini ada disebutkan langsung ya, nilai terbesar adalah 8. Berarti itu salah ya. Ada sedikit kesalahan di sini. Nah, sekarang kita ulang lagi. Kita coba cek di sini. Ini berarti max ini kita ganti menjadi 1. Coba. Oke. Max sama dengan 1 to 5. Coba ya. Jalan. 1. Enter. 7. Enter. Ini kayaknya logikanya salah berarti. Nah, kesalahannya kalau kita lihat di mana ya? Bentar ya, saya cek dulu ya. Kalau secara input nilai maksimum, berarti maksimum variabel ini berarti jangan variabel ini ya, berarti ini variabel untuk inisialisasi. Coba kita berikan nama variabelnya adalah i. Oke. Nah, karena i ini kita jadikan variabel, berarti ini integer max, i. Karena kita ada berikan satu lagi ya, i ya. Kemudian i to 5. Oke, kemudian
kalau dilihat di sini integer num, ketikkan nilai num. Num itu artinya untuk ini ya, apa namanya, memasukkan nilai yang mau dicari. Masukkan data ya, data nilai datanya. Misalkan angka 1, 2, dan seterusnya. Kemudian coba kita jalankan lagi integer num. Num jika ini berarti jika coba kita lihat di sini true perbaharui max dengan num menggunakan asix max max sama dengan num. Berarti coba kita jalankan 1 misalkan 7, ketikkan nilai num misalkan 7, 5, oke, misalkan 6, oke, 9, 8, nilai terbesar adalah 9. Ya, ini udah benar nih. Nah, artinya berarti kesalahan tadi adalah kita ini ya, artinya membuatkan sebuah variabel untuk inisialisasi ini ya, inisialisasi. Jadi ibaratnya pertama kita buatnya kayak gini. Integer max sama dengan dan i ini adalah variabel max untuk menyimpan nilai maksimum. Kalau i artinya i berapa jumlah nilai yang akan kita lihat cari nilai terbesarnya. Kemudian kita tuliskan di sini input max artinya misalkan kita mulai dari pertama adalah nilai awal tadi kita di sini tentukan 1 ya. Nah, di sini adalah I misalkan dari 5 bilangan. Karena kita tentukannya 5 kali buah bilangan diinputkan. Kalau misalkan ini berarti di sini output nih misalkan dari bilangan ini ya, bilangan misalkan kayak gini. Ada bilangan 7, 6, 8, 9, 10. Ini kan ada 5 bilangan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 9. Kira-kira di sini kalau kita ramah manusia, pasti nilai terbesarnya yang mana? 10. Ya, nilai 10 ya. Jadi kalau kita menggunakan perulangan, dia bentuknya seperti ini. Jika bilangan num lebih dari max, lebih dari 1 nilai max ini, maka itulah yang akan menjadi bilangan yang terbesarnya. Kalau kita lihat, jalankan, tentukan nilai max. 1, enter, ketikkan nilai num. Num itulah bilangan yang kita ketikkan ini. Ini 7, 6, dan sebagainya. Kenapa cuma 5 bilangan? Karena kita mengulangnya cuma 5 kali. 5 kali. Misalkan kita ketik di sini. 7, enter, 6, 7, atau bukan berapa tadi ya? 7, 6, oke, enter, 8, enter, 10 misal, enter, satu lagi 9. Nah, ketika kita sudah ketikkan 1, 1, 2, 3, 4. Bilangan satu lagi 5. Nah, dia langsung berhenti, stop. Karena sudah mencapai 5 kali perulangan. 5 kali. Nah, kita tentukan di sini berarti dari bilangan 7, 6, 8, 10, 9, nilai terbesar adalah 10. Nilai terbesarnya 10. Nah, coba kita misalkan dari nilai terbesar yang lainnya. Misalkan adalah nilai awal 1. Oke. Misalkan dari 20, 43, 56, 78, 12. Enter. Nilai terbesar adalah 78. Dari nilai 20, 43, 56, 78, 12, dia langsung ditemukan nilai terbesar dari 5 bilangan ini adalah 7, 8. Nah, itu ya contoh ini ya dengan menggunakan flogorithm. Sekarang setelah flogoritmnya kita selesai, sekarang kita bawa ke bahasa pemrograman. Bagaimana caranya? Kita minta bantuan ChatGPT aja. Nah, tuliskan kasus tersebut ke dalam source kode bahasa pemrograman Java. Render. Nah, ini dia akan langsung diberikan. Before, masukkan bilangan bla 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 dan ini penjelasan kodenya.
Nah, ini dia. Ini outputnya ya, input, output. Nah, langsung jadi kan kalau mau gunakan ChatGPT ya. Nah, ini dia. Ada source kodenya. Kalau mau di copy langsung boleh, copy code. Atau kalau mau diberi ketikkan manual, dia bentuknya seperti ini. Pertama adalah inisialisasi scanner untuk input. Karena kita untuk input itu, kalau di Java itu menggunakan object scanner. Kita pakai object scanner. Ini sudah saya jelaskan. Saya langsung mulai saja. Misalkan ini, scanner input. Oke, kita buat ini ya, buat di dalam ini, dalam bahasa Java. Enter, scanner input. Ini kenapa merah? Karena dia perlu diimport di atas. Ini ada tulisan import. Kita klik import, maka ini ya, input Java Util Scanner. Kalau di dalam ChatGPT ini dia. Ini. Oke. Kemudian berikutnya, ini saya berikan komentar biar paham. Ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah inisialisasi variabel max dengan nilai awal 1. Kalau kita lihat di sini adalah ini ya, inisialisasi di sini. Oke, kita ketikkan ini, copy, bawa ke sini, sorry, bawa ke sini. Nah, inisialisasi, kemudian berikutnya adalah loop untuk meminta 5 bilangan dari pengguna. Meminta artinya menginputkan. Kita gunakan loop for. Di sini, kita ketikkan di sini, for. Oke. Ini kalau di dalam algorithm udah sampai di sini. Udah sampai di sini algoritmnya. Oke, kita enter. Nah, for. Artinya masukkan bilangan ke, gitu ya. Ini artinya masukkan bilangan ke. Ini kalau masukkan bilangan ke, ini artinya kalau di dalam algorithm, dia di sini dia. Di sini. Ini dia. Kita ganti saja biar sama ya. Kayak gini. Nah, masukkan bilangan ke, kayak gitu. Nah, 1, 2, dan seterusnya. Ya kan? Kemudian di sini adalah integer num. Integer num tadi adalah untuk menampung inputan dari setiap bilangan ini. Nah, ini perbandingan untuk mencari bilangan terbesar. Artinya kita gunakan percabangan if. Percabangan if di dalam for. Ini. Di dalam for ada if. Ini if. If jika variabel num lebih dari max, maka true, benar. Max sama dengan num. Ini dia. Dalam algorithm, ini dia. Max sama dengan num. True, benar. Nah, ini dia. Max sama dengan num. Jadi source code if max ini, kalau di dalam algorithm, dia di sini. Di sini. Sampai ke sini. False. True. Di sini. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Di luar for, berarti di luar for kan di sini ya, di luar for ya, bukan di dalam for. Kalau di dalam for dia ke sini, ke sini. Ini di dalam for. Kalau di luar for, kita lihat di sini, di luar for, output bilangan terbesar di sini, kita cetikkan outputnya. Kalau ini adalah di sini, di luar for. Berarti kalau kita lihat source kode, di luar for, artinya kita lihatnya di sini. Ini buka for, ini tutup for. Berarti di luar daripada for ini. Di luar daripada for, kita ketikkan source code-nya ini. Outputnya apa? Artinya ini for-nya bukanya di sini, tutupnya di sini. Berarti kalau kita lihat algorithm, di dalam for di sini. Kalau di luar for, berarti ke sini, di luarnya, di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti source code-nya ini di dalam for, ini di luar for. Bilangan terbesar adalah bla bla bla. Nah, secara gampang kalau menggunakan ini kalau mau nutup scanner boleh silakan. Ini opsional saja mau dipakai atau tidak. Oke, di luar for-nya. Oke, kita enter. Nah, menutup scanner. Ini kalau kita jalankan, run, otomatis dia minta di sini. Masukkan bilangan ke 1, misalkan 5. Masukkan bilangan kedua, 7. Bilangan ketiga, 8. Bilangan keempat, 9. Ini perulangan ya. Bilangan kelima, 2. Nah, kita kalau ketik di sini di dalam source code, dari bilangan 5 bilangan ini, mana yang bilangan terbesarnya? Otomatis kalau kita nebak di sini adalah 9. Kalau komputer, apakah benar 9? Dia disebutkan. Bilangan terbesar adalah 9. Maka selesai ya. Kalau di dalam algorithm juga sama. Algorithm kita ketik, misalkan tentukan nilai max, oke, enter. Masukkan bilangan ke 1. Misalkan kita tuliskan di sini adalah apa ya tadi? 5, 7, 8, 9, 2. Berarti 5,
7, 8, 9, satu lagi 2, enter. Nilai terbesar adalah 9. Sama ya? Nah, beda. Nah, jadi jadi kalau mau memunculkan kayak gini gimana? Masukkan bilangan ke 1, 2, 3, 4 ya kan? Kalau di dalam logarithm kita tinggal ngedit seperti ini saja. Masukkan bilangan ke, tinggal panggil variabel i. Variabel i seperti ini. Jadi kalau kita oke, dia akan muncul seperti ini. Tentukan nilai max misalnya 1, enter. Masukkan bilangan ke 1, misalkan 5. Enter, masukkan bilangan ke 2. Jadi langsung seperti ini, 7 misalkan. Enter, masukkan bilangan ketiga, 8. Bilangan keempat, 13, 12. Bilangan kelima, 4. Maka enter, stop. Dia nggak masukkan lagi karena hanya kita mengulang sampai 5 kali. Nah, jadi nilai terbesar adalah 12. Itu kan? Ini semua ya. Oke, ini contoh yang ini ya, mencari bilangan terbesar dengan menggunakan perulangan for. Jadi logarithm dia bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan dengan menggunakan bahasa pemrograman, bentuknya seperti ini. Nah, di sini kan ditentukan ya, integer max sama dengan 1. Kenapa kita tidak bisa di logarithm menentukan bilangan awal itu tidak bisa kita tentukan langsung, tapi harus dengan melakukan input. Ini inputnya, input max sama dengan 1. Kalau di dalam bahasa pemrograman, ini integer max sama dengan 1. Jadi kalau kita bandingkan, integer max sama dengan 1, ini kalau coding, kalau logarithm, ini dia, input max. Kemudian I sama dengan 1 to 5. Kalau di dalam bahasa pemrograman, ini dia kasusnya. I sama dengan 5. Dan I++, seperti ini. I++ artinya ini, increment, decrement. Ini dia, 1, step 1. Nah, kemudian kalau kita lanjut ke sini, integer num, masukkan bilangan ke. Jadi ibaratnya kita di sini membuatkan sebuah variabel baru. Integer num sama dengan input ini adalah scanner. Ini scanner. Input next integer. Ini kalau di dalam bahasa pemrograman, kalau di dalam logarithm dia bentuknya ini. Integer num ini dia bentuknya. Kemudian diinput, input ke sini. Ini dari 1, 2, 3, ini source code-nya. Ini source code-nya. Ini source code-nya. Kemudian if, perbandingan untuk mencari bilangan terbesar. If num lebih dari max, dari kode ini sampai ke sini, kalau di dalam logarithm, ini 1, 2, ini if-nya. Ini adalah yang ini. Tapi dia tetap berada dalam perulangan. Kalau kita lihat source code-nya, dia tetap dalam perulangan. Ini buka kurung perulangan, ini tutup. Jadi dia tetap di sini dalam perulangan. Kemudian setelah selesai, jika ketemu max sama dengan num, maka tampilkan output. Output ini berarti di luar daripada perulangan. Makanya kita naruh outputnya bukan di dalam perulangan, tapi di luar perulangan ke sini. Di luar perulangan ini. Kalau ini kan ke sini perulangan, kita taruhnya dia di luar di sini. Nah, nilai terbesar adalah max. Tinggal kita panggil outputnya saja. Nah, dengan contoh seperti ini, maka kita sudah berhasil menyelesaikan kasus yang pertama, yaitu buatlah algoritma dengan algoritma dan bahasa pemrograman Java mencari bilangan terbesar dari 5 buah data bilangan yang diinputkan. Karena kita tentukan 5. Bagaimana kalau misalkan menentukan dari 3 bilangan yang diinputkan? Berarti kita hanya ganti ini saja. Kalau di dalam algoritma, kita ganti 1, ini jadi 3. Kita klik OK. Nah, kalau di dalam bahasa pemrograman, kita tinggal ganti ini saja. 5 menjadi 3. Nah, ini kalau kita jalankan, dia hanya 3 kali input saja. Jadi kalau kita lihat bilangan ke-1, 4. Bilangan kedua, 7. Bilangan ketiga, 2. Enter, selesai. Bilangan terbesar adalah 7. Karena kita menginputnya perulangannya hanya 3 kali. Ini sama juga di logarithm. Kalau kita jalankan, tentukan nilai max 1, oke. Masukkan bilangan ke-1, 4. Bilangan kedua, 3. Bilangan ketiga, 7. Enter. Hanya 3 kali aja ngulangnya. Berarti nilai terbesar dari 4, 3, 7 adalah 7.
Kenapa 3 kali? Karena kita sudah membatasi perulangan dia hanya sampai 3 kali. Oke, nah ini contohnya hanya dengan menggunakan ChatGPT, kita hanya langsung bisa mendapatkan solusi dari penyelesaian masalah tadi, yaitu dengan cara ini penjelasannya, ini ya, artinya kalau kita lihat di sini eh, menggunakan aplikasi Plogarithm, ini kita hanya selesaikan dengan menggunakan ini ya, kasus dengan destruktur seperti ini. Nah, ini dia. Kalau dengan menggunakan untuk yang bahasa PSD kode kayak mana? Kalau dengan menggunakan bahasa PSD kode, kita tinggal berikan perintah dia kayak gini aja. Tuliskan ini dengan bahasa, kalau ini ke bahasa PSD kode ya, kita jadinya kayak gini. Dalam bahasa pseudocode, dia akan langsung dituliskan. Itu dia. Ini begin, ini ya, declare integer set satu for from bla 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 input num, ini ada penjelasannya. Ini udah ini ya penjelasannya. Dan ini dia. Ini bahasa PSD kodenya. Declare mark integer deklarasi set, ini nilai awal adalah 1, ini perulangan, di dalam perulangan ada if, dan ini ada for, jadi print bilangan terbesar adalah max. Nah, ini dia bahasa PSD kodenya. Jadi dengan bentuk seperti ini, kalau kita bawa ke dalam tabel penyajian algoritma, itu gampang sekali. Di teks di sini, di dalam deklarasi, inisiasi, dan di bagian teks, kita tinggal mengcopy ini saja. Dari sini, dari yang bahagian ini. Apa maksudnya adalah ini, langkah-langkah ini. Dari mulai ini satu, copy, masukkan ke dalam tabel teks di sini. Kemudian bahasa manusia, bahasa PSD kode, tinggal kopikan yang tadi aja. Yang ini. Ini. Yang ini. Tinggal kopikan yang ini. Oke, ini. Nah, tinggal copy dari sini sampai ke sini ya. Dari begin ini, Ctrl C, copy, masukkan ke dalam PSD kode di sini. Nah, kalau flowchart, kopikan aja ini. Ini export menjadi gambar, pastekan di bagian sini. Kalau bahasa pemrograman, bahasa coding, tinggal ini kan aja. Ini tinggal Ctrl C, masukkan ke dalam kolom bahasa pemrograman. Nah, contohnya seperti ini ya, bawah ini. Ini dia. Nah, ini dia. Oke, nah ini contohnya. Jadi hanya dengan menggunakan mudah sekali ya kita belajar bagaimana menyelesaikan kasus looping dengan menggunakan bantuan ChatGPT, kita sudah berhasil menyelesaikan masalah dengan gampang sekali. Jadi, nah contoh kedua, kita nanti akan membuat dengan kasus yang sama, mencetak semua bilangan prima yang terletak antara 0 sampai dengan 100. Gimana caranya? Kita akan lanjutkan di video yang berikutnya. Oke, selamat belajar bagaimana mempelajari penyelesaian kasus algoritma dan pemrograman dengan menggunakan bantuan ChatGPT untuk kita menyelesaikan studi kasus yang memang bisa kita selesaikan dengan cepat, mudah, dan gampang. Kita akan bahas yang contoh kasus looping kedua di dalam video yang berikutnya. Oke,